tips menghindari berita hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Penyebaran berita hoax itu sendiri sangatlah cepat di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Messenger, dan masih banyak lagi di berbagai media sosial lainnya. Menurut data yang dicatat oleh We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 250 juta pada Januari 2022. Ini berarti ada 73,7% dari populasi Indonesia yang telah menggunakan internet. We Are Social mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta pada Januari 2022. Ini berarti ada 73,7% dari populasi Indonesia yang telah menggunakan internet. Nilainya juga lebih tinggi 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 203 juta jiwa. Melihat trennya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya. Pada 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah 39,6 juta jiwa. Pada tahun ini, jumlah pengguna internet di dalam negeri telah meningkatkan 5 kali lipat dibandingkan pada satu dekade lalu. Adapun lonjakan penggunaan terjadi pada 2017, di mana jumlah menjadi 136 juta jiwa. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 8 jam 36 menit setiap harinya. Selain itu, 94,1% pengguna internet di Indonesia adalah pengguna telepon genggam. Meski demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. We Are Social mencatat ada 73,05 juta penduduk di tanah air yang belum terkoneksi internet. Jumlah itu menjadi yang terbesar ke-8 di dunia. Posisi pertama ditempati oleh India dengan 742 juta penduduk belum terkoneksi internet. Sedangkan Cina berada di posisi kedua dengan 421,43 juta penduduk belum terkoneksi internet. Setelahnya ada 144,43 juta penduduk Pakistan yang belum terkoneksi internet. Nah, maka dari itu kita harus memiliki tips-tips untuk menghindari berita hoax. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menundukkan jari ke pihak tertentu, isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai instansi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dan dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Kemudian yang tips yang ketiga yaitu periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keseimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Kemudian tips yang keempat adalah cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images
Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Selanjutnya tips yang kelima atau yang terakhir yaitu ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanspage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut, dan hoax, dan masih banyak lagi. Di grup-grup diskusi ini netis kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.